Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau dalam keadaan baik-baik saja. Selalu jaga kesehatan ya, karena di masa pandemi ini kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, Bu. Oh iya, ini udah masuk semua ya? Kayaknya udah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas pimpin doa dulu ya. Baik, Bu. Marilah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, nah sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, jangan lupa isi daftar hadir yang udah ada di e-learning ya. Baik, Bu. Baiklah, jadi hari ini kita akan membahas materi teks anekdot. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang pernah dengar teks anekdot? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba ya, Ibu mau tanya Meta, apa itu teks anekdot? Teks anekdot itu teks yang ada unsur lucunya, Bu. Ada yang lain? Ibu, Ya, Umi. teks anekdot itu adalah teks yang mengkritik, Bu. Iya, benar. Jadi jawaban Meta sama Umi itu berkaitan. Jadi teks anekdot itu sebuah cerita lucu atau humor yang berisi tentang kritikan dan mempunyai makna sindiran mengenai orang penting atau terkenal. Jadi sekarang tuh banyak sekali cerita humor yang mengandung kritik, yaitu teks anekdot salah satunya. Bagi kita yang mau mengungkapkan kritik, tetapi secara sopan dan tidak menyakiti orang lain, kita bisa menggunakan teks anekdot ini. Biasanya sesuatu yang mengandung humor atau lucu itu bisa diterima oleh pendengar jika kita ingin mengkritik sesuatu. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Ada yang tahu struktur dari teks anekdot ini apa aja? Saya, Bu. Ya, Kamil. Coba sebutin apa aja struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5, Bu. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kota, Bu. Iya, benar. Jadi, struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir itu ada koda. Jadi, struktur yang pertama itu abstraksi, di mana abstraksi itu memberi gambaran tentang isi teks. Umumnya akan menunjukkan hal unik yang akan terjadi dalam teks. Abstraksi juga disebut sebagai tahap pembukaan pada struktur teks anekdot. Yang kedua itu ada orientasi. Bagian ini menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa tersebut. Umumnya penulis bercerita dengan detail pada bagian ini. Yang ketiga ini ada krisis. Krisis ini terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Krisis ini merupakan puncak dari suatu masalah yang ada pada struktur teks anekdot. Yang keempat itu ada reaksi. Reaksi ini berkaitan dengan struktur teks anekdot krisis. Karena pada struktur reaksi ini, cara penulis atau orang yang diceritakan itu dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Reaksi ini berkaitan dengan tanggapan atau kejadian yang sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada koda. Koda itu bagian akhir cerita. Terdapat kesimpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda ini juga merupakan bagian penutup.
Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama itu menggunakan keterangan waktu lampau. Di sini pada ciri kebahasaan teks anekdot itu, teks anekdot menggunakan keterangan waktu lampau. Contohnya seperti kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan lain-lain. Yang kedua itu menggunakan konjungsi temporal. Anak-anak sekalian ada yang tahu apa itu konjungsi temporal? Umi, Bu, mau jawab. Ya, Umi, silakan. Jadi, contoh dari konjungsi temporal itu seperti setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Ya, jadi di ciri kebahasaan yang kedua itu ada menggunakan konjungsi temporal, di mana konjungsi temporal ini berarti kata penghubung waktu. Seperti yang telah dibilang Umi tadi ya, bahwa contoh dari konjungsi temporal ini, setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada menggunakan kata kerja material. Kata kerja di sini merupakan tindakan, dan material melakukan sesuatu. Itu contohnya seperti mencuci, menyapu, mencintaimu, melepaskanmu, dan lain-lain. Yang keempat itu ada urutan peristiwa berdasarkan waktu. Nah, di sini urutan peristiwa berdasarkan waktu menurut ciri kebahasaan teks anekdot, yaitu urutan peristiwa harus urutan waktunya harus berurutan. Dan yang terakhir itu menggunakan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik di sini maksudnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya itu seperti, kita akan naik ke atas kan? Yang pasti kalau naik itu ke atas. Seperti itu contoh dari pertanyaan retorik. Baiklah, selanjutnya ada contoh dari teks anekdot. Ibu mau 2 orang membacakannya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Siska ya? Ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Contoh teks anekdot. Seorang warga melapor kemalingan. Saya sebagai pelapor dan teman saya Siska sebagai polisi. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Ya, terima kasih kepada Siska dan Sonia yang sudah membacakan contoh dari teks anekdot ini. Ibu tanya, Sonia, coba dari contoh itu, apa saja struktur yang ada pada teks anekdot itu? Struktur yang pertama di bagian abstraksi itu di bagian seorang warga melapor kemalingan. Struktur yang kedua orientasi pada bagian pelapor. Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Lalu di bagian krisis, di bagian saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, untuk bagian reaksi, pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, untuk di bagian koda, terakhir yaitu pelapor, hanya bisa pasrah, tak berdaya. Terima kasih, Bu. Iya, Sonia benar. Jadi yang disebutin Sonia tadi termasuk struktur dari teks anekdot. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah mengerti atau ada yang ingin bertanya? Ngerti, Bu. Tidak, Bu. Ngerti. Tidak ada ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu.
Baiklah, semoga kalian mengerti penjelasan tentang teks anekdot hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu mau kasih tugas. Kalian membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kalian bentuk sendiri kelompoknya. Nanti tugasnya Ibu kirim melalui e-learning dan WA grup kita ya. Oke, Bu. Baik. Bu. Baik, Bu. Baiklah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu teks anekdot merupakan suatu teks yang mengandung unsur lucu atau humor yang memiliki makna sindiran mengenai orang penting atau terkenal. Struktur dari teks anekdot terdiri dari 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan ciri dari kebahasaan dalam teks anekdot yaitu menggunakan keterangan waktu lampau, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kata kerja material, urutan peristiwa berdasarkan waktu, dan yang terakhir menggunakan pertanyaan retorik. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti tugasnya dikumpul di e-learning ya. Baik, Bu. Semoga selalu semangat dan jaga selalu kesehatannya, selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.